Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 003. Memberi semangat kepada diri sendiri di saat tak ada yang merangkul, memeluk dan memberinya semangat. Tidak apa-apa, semua tak akan lama. Semua akan segera berlalu, mimpi buruk ini akan berakhir. Dia akan bahagia bersama dengan ibunya. Ucap Elsa dalam hati kemudian tertidur. Sedangkan di tempat lain ternyata kaki Luna tidak apa-apa. Hanya terpeleset biasa saja, hal itu sedikit membuat Deris kesal. Tapi dia tak bisa marah kepada Luna. Apalagi sudah 2 hari mereka tidak bersama. Pandangan Deris sedari tadi melihat ke arah jendela. Hujan masih belum berhenti juga. Dia teringat dengan istrinya yang dia turunkan begitu saja di pinggir jalan dalam keadaan hujan besar seperti ini. "Kamu lagi mikirin apa sayang?" tanya Luna yang sudah tak mengenakan hijab. Dia mengenakannya saat keluar saja. Alasan dia kepada Deris karena belum terbiasa dan gerah. Bahkan dia kembali mengenakan pakaian seksi seperti biasanya. "Aku banyak pekerjaan yang harus selesai besok. Apalagi besok ada meeting dan aku belum sempat menyiapkan bahannya. Aku pulang dulu ya, sayang. Kakimu juga sudah tidak apa-apa. Aku khawatir besok kakek akan kembali ke kantor." Sekarang hampir setiap hari kakek ke kantor, bohong Deris. "Yah, aku kan masih kangen sayang. Tapi besok temani aku ke mall ya, sepulang kantor ada baju yang ingin aku beli," ucap Luna sambil bergelayut manja di tangan Deris. "Aku belum bisa janji sayang. Karena memang besok pekerjaan di kantor banyak sekali. Tapi aku akan usahakan," jawab Deris mengusap kepala Luna. "Janji ya sayang," jawab Luna memastikan kembali. Deris mengangguk dan pamit dari sana. Bahkan dia sangat buru-buru pergi dari apartemen tempat Luna tinggal sekarang. Entah kenapa dia khawatir dengan keadaan Elsa. Apakah dia sudah pulang ataukah mungkin dia sedang menangis kembali. Dia memang cengeng, menurut Deris. Deris bahkan sudah berkali-kali mengirimkan pesan kepada Elsa sejak di apartemen Luna, tapi tak mendapatkan balasan. Biasanya Iza akan paling cepat membalas pesannya. Tapi kali ini malah diabaikan. Kenapa aku malah khawatir dengan keadaan dia? Dari tadi saat bersama dengan Luna, aku malah ingat dia terus. Biasanya juga aku tak pernah seperti ini. Ada apa denganku? Apa mungkin karena aku merasa bersalah saja kepada Elsa karena meninggalkan dia di saat hujan deras di pinggir jalan sendirian? Lagi pula aku tak sepenuhnya salah kan? 40. Toh dia sendiri juga yang memintanya. Lia benar, aku tak sepenuhnya salah. Jadi dia tak boleh marah padaku. Monolog Deris saat di dalam mobil. Hujan sudah mulai reda. Deris tiba di rumah pukul 9. Sedangkan dia meninggalkan Iza pinggir jalan tadi dari jam 5 sore. Bahkan Iza saja baru mulai terlelap. Entah berapa jam Elsa berada di sana. Kok rumah gelap? Apa Iza belum pulang? Apa mungkin dia masih di sana? Mana mungkin dia bukan wanita bodoh yang tak tahu cara pulang ke rumah. Deris membuka pintu dan menyalakan lampu. Terlihat lantai masih basah bekas kaki istrinya. Sepertinya dia sudah pulang. Lantai masih basah begini. Berarti baru beberapa saat dia pulang. Kenapa malam sekali? Apa dia lama di sana? Kenapa juga dia tak membersihkan lantainya? Kalau aku terjatuh karena licin bagaimana? Dasar ceroboh.
Omel Deris, tapi tanpa disadari langkah kakinya malah menuju ke dalam kamar Iza, bukan ke kamarnya. Ceklek. Deris masuk ke dalam kamar Elsa untuk pertama kalinya selama 1 tahun pernikahan mereka. Selama ini tak pernah sekalipun dia masuk ke dalam sana. Dia melihat ke sekeliling kamar Iza yang rapi dan wangi khas Elsa menguar begitu dia masuk. Di dalam kamarnya tak banyak foto, hanya ada 2 foto. Fotonya bersama dengan sang ibu. Dan foto pernikahan mereka. Pandangan Deris tertuju ke arah tempat tidur, di mana Elsa sedang tertidur tanpa mengenakan jilbab. Sepertinya Elsa lupa mengunci pintu seperti biasanya. Mata Deris dibuat tak percaya melihat kecantikan istri yang tak pernah dia pedulikan selama 1 tahun ini. Bahkan Elsa memang sangat cantik dibanding dengan Luna. Hidungnya yang mancung, bibirnya yang ranum, bulu mata lebat dan lentik tanpa polesan maskara seperti Luna. Garis wajah yang teduh membuatnya tak bisa memalingkan kekagumannya dari Elsa. Sial. Kenapa aku baru sadar kalau Elsa ternyata sangat cantik. Bahkan lebih cantik dari Luna. Hanya sayang, dia belum bisa membuatku jatuh cinta. Karena hatiku masih selalu untuk Luna, batin Deris. Apa dia menangis? Kenapa matanya sampai bengkak begitu? Apa dia sedih karena aku tinggalkan di pinggir jalan? Suruh siapa? Dia sendiri juga yang minta. Lagian jadi perempuan manja dan cengeng sekali. Dikit-dikit nangis. Dikit-dikit nangis. Apa dia sudah minum obat? Bahkan rambutnya masih basah. Sepertinya dia tiba beberapa saat lalu kembali. Deris hanya berbicara di dalam hati, tak berani membangunkan Elsa. Deris melihat ke arah nakas ada ponsel dan juga kotak makanan beserta obat. Ternyata Elsa sudah minum obatnya. Tapi pandangannya terkunci ke sebuah jas yang tergantung di balik pintu kamar Iza saat dia akan keluar kamar. Jas siapa ini? Apa dia pulang bersama dengan pria? Siapa dia? Apa pria yang bernama Faris itu? Kamu benar-benar Iza. Aku kira kamu wanita baik-baik, ternyata kamu bukan wanita seperti itu. Menyesal aku buru-buru pulang dari tempat Luna karena khawatir dengan keadaanmu. Kesal Deris dan pergi dari sana menuju kamarnya dengan membawa rasa kesal dan cemburu tiba-tiba dia rasakan. Apalagi ingatannya kembali terbayang dengan pesan yang dikirimkan oleh pria bernama Faris. 41. 15. Semalaman Deris tak bisa tidur, entah apa yang dia pikirkan. Baru menjelang subuh dia bisa memejamkan matanya sebentar karena alarm berbunyi. Semalam Deris sangat penasaran jas mahal yang tergantung di kamar istrinya. Pastinya bukan orang sembarangan yang memiliki jas seperti itu. Apakah dia pria bernama Faris? Apa Iza meminta tolong kepada pria lain kemarin? Tak bisa dibiarkan. Bagaimanapun Elsa masih berstatus sebagai istrinya. Dan kalau kemana-mana harus izin padanya seperti biasa. Kenapa sekarang Elsa seolah sudah tak menghargai dirinya? Deris terbangun dan melihat di sisi ranjangnya sudah tertata rapi pakaian yang akan dia kenakan ke kantor seperti biasanya. Iza ternyata sudah menyiapkan keperluannya. Setelahnya Deris berjalan menuju meja makan, tak sabar untuk bertanya kepada sang istri pemilik jas di kamarnya itu. Selamat pagi, sapa Deris membuat Iza melirik sekilas. Tak seperti biasanya Deris akan menyapa seperti itu. Mungkinkah dia sangat bahagia karena semalam bertemu dengan kekasihnya? Entah pulang jam berapa, karena Elsa sudah tertidur. Dan bangun menjelang subuh. Iza tak menjawab tapi tangannya sibuk menyiapkan sarapan untuk mereka. Iza juga tak banyak bicara akhir-akhir ini. Biasanya Deris tak peduli,
Tapi sekarang kenapa dia malah sedikit kesal diabaikan oleh istrinya? Kamu pulang sama siapa kemarin? Tanya Deris saat mereka sarapan. Ada yang memberi tumpangan. Mungkin karena merasa kasihan, jawab Elsa. Siapa? Jam berapa kamu pulang dan menunggu di sana? Tanya Deris tak sabar. Mungkin sekitar pukul 8 lebih. Jawab Iza tanpa menatap ke arah Deris. Apa jam 8? Jadi kamu berdiri dengan konyol di sana sampai jam 8. Apa kamu tidak takut sakit? Kaget Deris mendengar jika istrinya selama ini berada di bawah guyuran hujan. Mungkinkah selama itu dia juga menangis di sana bersama dengan air hujan? Bahkan sembab di wajah Elsa masih bisa terlihat. Deris benar-benar tak mengira jika istrinya sampai seperti itu. Karena tak ada kendaraan umum di sana. Di sana adalah jalan khusus untuk kendaraan pribadi, jawab Elsa membuat Deris semakin merasa bersalah. Dia meninggalkan istrinya begitu saja tanpa melihat arah yang mereka lewati. Katakan padaku siapa yang membawamu pulang. Bahkan kamu sampai mengenakan jasnya kan? Tanya Deris mulai kesal karena Elsa tak mengatakan siapa pria yang sudah mengantarnya. Apa? Jadi semalam kamu masuk ke dalam kamarku, Mas? Kamu melihatku? Tanya Elsa lemah. Entah kenapa sekarang dia merasa sangat tidak rela saat Deris melihat dirinya tanpa hijab. Iza masih teringat ucapan suaminya yang mengatakan tak ingin melihat dia tanpa hijab karena dibuka atau tidak di depannya tetap sama saja. Dan ternyata semalam Deris melihatnya tanpa izin. Saking merasa tak nyaman dengan badannya membuat Elsa lupa mengunci pintu kamar. Tidak. Aku tidak sengaja melihatmu. Aku hanya memastikan saja jika jejak di lantai semalam adalah jejakmu bukan maling. Karena pintu depan juga dalam keadaan tidak terkunci. Bohong, Deris gugup. Gengsi saja rasanya jika harus mengatakan dirinya khawatir dengan keadaan Elsa. Sehingga akhirnya dia berbohong. 42. Oh begitu. Jawab Elsa tak berniat mengatakan jika yang mengantarnya adalah Pak Axel. Kamu itu masih berstatus istriku, Elsa. Kamu tahu jika seorang istri tidak boleh pergi tanpa izin suaminya. Apalagi dengan pria lain. Seharusnya kamu mengatakan padaku lebih dahulu. Ujar Deris. Ucapan Deris membuat Elsa yang sedari tadi menikmati sarapannya menatap nanar penuh kecewa kepada sang suami. Ada apa dengan tatapannya? Kenapa aku merasa sakit seperti ini? Apa ada yang salah dengan perkataanku? Sepertinya tidak. Memang benar kan, sebagai seorang istri harus izin ketika akan pergi kemanapun kepada suaminya, batin Deris. Baiklah, semoga jika aku mengirim pesan atau menghubungimu tak membuat kekasihmu salah paham. Jangan sampai dia mengira kalau aku cemburu kepada kalian. Kamu juga harus memberi penjelasan kepadanya. Aku malas selalu disalahkan, semoga saja berkas itu segera diproses, jawab Iza kemudian berbalik menuju wastafel membawa piring kotor. Sudah aku katakan jika kamu tak berhak mengatakan perceraian denganku. Karena hanya aku yang menentukan kapan kita akan berpisah. Jadi jangan pernah katakan itu lagi Elsa. Aku tak suka kalau kamu terus mengatakannya. Kesal Deris. Apalagi yang kamu tunggu, Mas? Jangan sampai kamu terus melakukan si Na Keong terus-menerus bersama dengan kekasihmu itu. Apalagi selalu berduaan, agar kalian bisa berhubungan dengan sah dan terhindar dari dosa. Jalan yang terbaik memang kita berpisah. Toh aku juga tak ada artinya buat kamu, orang ketiga dan penghalang untuk hubungan kalian akan segera pergi secepatnya, Mas. Setidaknya bersabarlah,
Jangan membuat kakek semakin kecewa padamu. Jawab Elsa dengan tatapan dingin dan wajah datar. Deris sampai tak percaya melihat tatapan Iza yang semakin berubah padanya. Kemana tatapan bahagia dan juga penuh cinta dan harap untuknya. Kini semuanya menghilang. Benar-benar sudah hilang. Apa Elsa marah karena dia meninggalnya kemarin? Apa kamu masih marah karena aku meninggalkan kamu kemarin dalam keadaan hujan? Deris mengejar Iza yang sudah berjalan menuju pintu depan. Tidak. Aku tak punya hak untuk marah, untuk benci, untuk protes, untuk meminta dimengerti sesekali saja apalagi untuk cemburu. Maaf saya pergi duluan, Mas. Ojek saya sudah datang, jawab Elsa membuat Deris tercubit. Pergi denganku. Perintah Deris. Maaf, Mas kalau kali ini saya menolak. Saya sedang tidak memiliki banyak tenaga untuk berjalan kembali dari halte ke kantor. Assalamualaikum, jawab Elsa pamit dan berbalik setelah mengambil tangan Deris untuk dia cium. Waalaikumsalam. Deris memandang Elsa yang sudah pergi dengan ojek online. Dia masih berdiri di sana menatap tangannya yang dicium oleh Elsa. Dalam keadaan marah dan kesal saja Iza masih menyiapkan semua kebutuhannya seperti biasa. Bahkan dia tak tahu apakah Elsa sekarang demam atau tidak. 43. Setelah diguyur hujan semalaman. Sekarang bahkan jantungnya malah berdetak tak karuan, rasanya bibir Elsa masih bisa dia rasakan menempel di punggung tangannya. Kamu punya hak untuk marah, kamu punya hak untuk cemburu, karena kamu adalah istriku. Iza sepertinya salah paham dengan yang aku lakukan bersama dengan Luna di apartemen. Aku tak pernah melakukan hal yang melewati batas dengan Luna. Karena aku tahu jika kami belum menikah. Sepertinya aku harus menjelaskan kepada Elsa agar dia tak berpikir yang macam-macam lagi antara aku dan Luna, ujar Deris kemudian masuk ke dalam mobil menuju ke kantor. Ponselnya sedari tadi bahkan terus berdering. Luna menghubungi, entah kenapa sekarang dia sedang tak ingin menerima panggilan Luna. Dia malah lebih pusing memikirkan pria yang mengantarkan Iza pulang. Jas merek mahal. Siapa dia? Membuat Deris kesal dan pusing saja. 44. 16. Bu Marisa, maaf ini ada kiriman untuk Anda, ujar salah satu office boy memberikan paperback kepada Elsa. Buat saya. Apa mungkin salah kirim Pak? Saya tidak pesan apa-apa, tanya Elsa yang merasa bingung mendengar ada paket untuknya. Tidak Bu, ini benar untuk Anda, jawab office boy tersebut kemudian pergi dari sana. Iza terlihat bingung, dia membuka paperback yang ada di atas mejanya. Ada kotak beludru berisikan gelang cantik dan kartu di sana. Ternyata yang mengirimkan hadiah itu adalah Deris. Gelang cantik yang membuat Iza tersenyum kecut karena yang diberikan oleh Deris adalah gelang yang sama dengan yang dikenakan oleh Luna. Iza ingat betul gelang yang sama digunakan Luna saat mereka bertemu di kafe. Elsa menarik napas panjang kemudian memejamkan matanya. Ternyata suaminya bahkan tak tahu kesukaannya. Sekalinya Deris memberikan hadiah, adalah barang kesukaan wanita lain. Di kartu itu tertulis kalau dia ingin Elsa datang ke ruangannya saat jam istirahat. Karena ada yang ingin dia katakan. Sesayang itu kamu sama Mbak Luna, Mas. Bahkan semua kesukaannya kamu tahu. Beruntungnya Mbak Luna dicintai oleh kermu seperti itu. Semoga setelah aku pergi dari hidupmu, kalian akan bahagia. Hidup bersama dalam pernikahan yang kalian impikan. Aku sedang berusaha menyembuhkan lukaku sendiri.
Selalu sendiri karena aku tak punya siapa-siapa yang selalu ada di sampingku, batin Elsa. Dia memasukkan kembali perhiasan yang diberikan oleh Deris. Tak lupa pria itu juga ternyata mengirim pesan padanya. Iza hanya membaca dan tak membalasnya. Karena dia rasa tak perlu membalas pesan dari suaminya. Sesak menguasai dadanya. Iza mencoba melupakan rasa sakitnya dengan kembali fokus bekerja. Hingga jam makan siang tiba, dia pergi ke ruangan Deris dengan membawa paperbagnya kembali. Masuk. Deris meminta Iza masuk ke dalam ruangannya. Duduklah, atau kamu mau makan dulu biar aku pesankan di kantin, tanya Deris. Tidak perlu, Pak. Silahkan katakan apa yang ingin Anda katakan, Pak, jawab Elsa. Kenapa formal sekali? Kita sedang berdua, kesal Deris. Maaf tapi ini masih di area kantor, dan saya masih bawahan Anda di sini, jawab Elsa membuat Deris sedikit berdenyut. Dia yang dulu mengatakan kepada istrinya agar menjaga batasan antara mereka. Jangan sampai membuat karyawan lain curiga dengan hubungan mereka. Maaf, Pak. Sepertinya Anda salah memberikan hadiah. Ini saya kembalikan, ujar Elsa menyerahkan kembali gelang yang diberikan Deris. Kenapa? Apa kamu tidak suka? Aku memberikan itu sengaja untuk kamu. Kenapa kamu kembalikan? Tanya Deris agak kesal karena hadiahnya ditolak oleh sang istri. Sepertinya gelang itu tidak cocok untuk saya, Pak. Dan saya tak pantas mengenakannya. Jangan mencari perkara. 45. Dengan memberikan gelang yang sama kepada saya. Sedang Anda juga memberikan kepada kekasih Anda. Saya sudah cukup lelah didatangi dan bahkan terus dikirimi pesan setiap saat oleh kekasih Anda. Apalagi kalau dia melihat ini, dia akan semakin marah kepada saya, jelas Iza. Ternyata Elsa tahu jika dia juga memberikan gelang dengan model yang sama kepada Luna. Jadi benar mereka sering bertemu di belakangnya. Deris memang tidak tahu kesukaan Elsa, sehingga dia memberikan gelang dengan model yang sama karena mengira jika wanita menyukai model seperti itu. Apa Iza akan semakin marah? Astaga, dia mencari perkara lagi sepertinya. Maaf karena aku tidak begitu tahu model kesukaanmu. Jawab Deris pelan. Tidak apa-apa, Pak. Lagi pula itu tak penting. Karena tak ada kewajiban bagi Anda untuk mengetahui segala hal tentang saya. Maaf, apa ada lagi yang ingin Anda katakan kepada saya? Jelas Iza membuat dada Deris tiba-tiba terasa sesak. Apa kamu mau dinner dengan aku malam ini? Sebagai permintaan maaf karena kemarin sudah membuat kamu kehujanan berjam-jam di jalanan, ajak Deris bersamaan dengan ponselnya berdering. Iza juga bisa melihat dengan jelas nama Lovely Luna di sana. Saya permisi, Pak. Iza beranjak dari duduknya. Tapi Deris menahan tangannya untuk tetap duduk sedangkan dia menerima panggilan Luna. Apakah Deris memang ingin terus menyakiti hatinya? Bahkan sekarang dia malah meminta dirinya mendengarkan percakapan mereka di telepon. Apa Deris benar-benar tidak memiliki perasaan? Setidaknya mengerti perasaannya saat ini. Elsa mencoba berontak, tapi Deris mencekal tangannya cukup kuat. Lia Luna, sapa Deris lembut. Malam ini. Apa tidak bisa besok malam saja? Tanya Deris. Baiklah kalau begitu nanti aku jemput kamu jam 7 malam, sayang, jawab Deris bahkan tangannya masih mencengkram erat Elsa di sebelahnya. Deris benar-benar tak memiliki perasaan kasihan atau apapun sepertinya untuk Iza. Iza hanya memalingkan wajah saat Deris menerima panggilan. Sedangkan Deris malah melihat ke arahnya.
Ada perasaan tak enak tapi dia juga tak bisa menolak keinginan Luna. Apa kamu sering bertemu dengan Luna? Tanya Deris setelah mengakhiri panggilan. Sepertinya aku pernah mengatakannya kepada Anda, Pak. Jawab Elsa mencoba melepaskan cengkraman tangannya dari Deris. Maafkan aku Elsa, sepertinya malam ini kita tidak jadi dinner, ucap Deris. Tidak apa-apa, lagi pula kita tak pernah terbiasa melakukan hal seperti itu. Jawab Elsa. 46. Jangan pernah berpikiran macam-macam tentang aku dan Luna. Walau aku sering bersama dengan dia berduaan. Tapi aku tak pernah melakukan hal-hal di luar batas. Aku masih tahu batasanku. Jelas Deris. Sudah saya katakan jika tak kewajiban untuk Anda menjelaskan apapun kepada saya. Toh saya bukan siapa-siapa Anda. Mau apapun yang Anda lakukan dengan kekasih Anda, saya tidak peduli dan tidak ambil pusing, Iza memperjelas untuk kesekian kalinya. Membalikkan perkataan Deris yang sering dia ucapkan padanya. Tapi kamu istriku dan aku tak ingin kamu berdiri yang buruk tentang aku, suara Deris lirih. Saya hanya istri sebagai status dan di atas kertas, Pak. Lagi pula sebentar lagi Mbak Luna akan menjadi istri Anda. Bukan saya lagi. Jadi Anda tidak akan tersiksa hidup bersama saya. Maaf saya permisi, Pak. Iza beranjak dari duduknya. Jangan dekat dengan lelaki manapun selagi kamu menjadi istriku, Elsa. Aku tak pernah memberimu izin. Apa kamu paham? Deris menatap dalam mata istrinya. Iza terlihat begitu kecewa dan terluka. Apa itu karenanya? Kenapa tak ada lagi binar bahagia dan senyum ceria di bibir istrinya itu? Baiklah, akan saya lakukan sebagai bakti terakhir seorang istri. Sebelum perceraian kita terjadi. Jangan bicarakan hal itu lagi. Pergi dari ruanganku. Emosi Deris mengusir Elsa dari ruangannya. Deris tak suka jika Elsa membahas masalah perceraian mereka. Dia belum punya keputusan atas hal itu. Kenapa sekarang rasanya begitu berat bercerai dari Isa? Apa karena kakek? Atau karena melihat ada pria lain yang mendekati istrinya? Entahlah dia sendiri juga bingung. 47. 17. Iza berusaha tak ambil pusing dengan yang terjadi di ruangan Deris. Dia lebih memilih kembali menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Hingga tak terasa sore tiba, waktunya pulang Erja. Seperti biasa, Iza akan berjalan ke halte menunggu kendaraan umum. Ayah! Seru Iza saat melihat panggilan di telepon genggamnya. Iza menerima panggilan setelah menghela napas panjang. Datang ke sini sekarang juga. Kalau tidak ibumu kan mati. Belum sempat Iza berkata dan menjawab ayahnya di seberang sana sudah berbicara dan menutup panggilan sepihak. Iza tahu jika saat ini pasti terjadi sesuatu kepada ibunya. Dia segera bangkit dan menghentikan sebuah taksi pergi menuju rumah orang tuanya. Mau kemana dia? Ucap Deris pelan saya melihat Elsa masuk ke dalam taksi dalam keadaan buru-buru. Padahal dia akan mengajak Iza pulang bersama. Ini bukan arah menuju rumah kami, ini kemana? Tanya Deris yang mengikuti Iza. Selama 1 tahun pernikahan mereka, Deris memang tak pernah sekalipun mengunjungi ibu mertuanya. Hanya 1 kali saat pernikahannya saja. Setelahnya dia tak mau tahu dan tak pernah peduli. Drurt. Luna kembali menghubungi Deris. Wanita itu mengingatkan agar Deris tidak telat untuk menjemputnya.
Karena malam ini mereka akan datang ke pesta ulang tahun temannya. Dengan terpaksa akhirnya Deris memutar arah dan kembali ke rumah untuk bersiap-siap. Akhirnya kamu datang juga anak tak tahu diuntung. Umpat Shirley ibu tiri Elsa. Istri siri dari ayahnya. Di mana ayah dan ibuku? Tanya Elsa tak peduli dengan umpatan wanita di depannya. Dia sudah terlalu lelah dan muak setiap kali bertemu dengan wanita itu harus selalu beradu mulut. Walau pada akhirnya dia yang akan kalah karena wanita itu akan selalu dibela oleh ayahnya. Melawan ataupun tidak hasilnya akan sama saja. Elsa masuk ke dalam rumah yang sebenarnya adalah peninggalan kedua orang tua ibunya. Seharusnya mereka tidak berhak tinggal di sana, tapi apalah daya ibu dan dirinya selalu dibuat tak berdaya oleh pria jahat yang bergelar ayah dan suami. Bu. Panggil Elsa. Dia masuk ke dalam kamar berukuran kecil yang berada di belakang. Setelah membawa istri mudanya ke rumah itu, ayahnya selalu berbuat kasar kepada mereka, bahkan mereka dijadikan pembantu di rumah sendiri oleh istri muda ayahnya. Mereka pun hanya tinggal di kamar sempit yang ada di belakang. Kamar yang dulunya digunakan untuk udang penyimpanan barang tidak terpakai. Hati anak mana yang tak semakin hancur saat melihat keadaan ibunya. Wajahnya babak belur, seluruh tubuhnya juga penuh dengan luka lebam. Luka lama dan baru bercampur menjadi satu. Semua itu pasti dilakukan oleh ayah dan 48. Juga istri mudanya. Entah apa yang diinginkan ayahnya kali ini. Berkali-kali ibunya meminta pisah tapi ayahnya tidak pernah mau mendengar, yang ada hanya pukulan yang dia berikan. Pernah satu kali ibunya meminta tolong kepada warga tapi malah warga yang diancam balik oleh ayahnya, bahkan dipukuli juga sampai babak belur. Setelah itu tak ada lagi yang mau ataupun ada yang berani menolong ibunya. Walau mereka merasa kasihan. Nak, apakah itu kamu? Panggil ibunya Isa. Lia bu, ini Elsa. Maaf, Elsa baru datang ke sini. Karena Elsa tidak pernah dibolehkan ayah untuk datang menemui ibu. Kita pergi dari sini ya bu, ibu ikut saja dengan Isa. Kita mulai hidup baru berdua. Iza menahan tangisnya, begitupun sebaliknya. Mereka sama-sama sedang berusaha terlihat kuat. Ayahmu pasti tidak akan mengizinkannya, nak. Biarlah ibu di sini saja, yang penting kamu tidak disakiti oleh pria itu. Kamu bahagia bersama dengan suamimu saja susah membuat ibu senang, nak. Jawab Bu Anissa mengusap lembut wajah anaknya, kemudian dia peluk erat. Tangis keduanya akhirnya pecah. Tapi Elsa tidak bisa tenang meninggalkan Elbu seperti ini bersama dengan mereka, orang-orang yang tak memiliki hati nurani. Kita pergi saja ya, Bu, dari sini, ajak Elsa kembali. Tubuh kurus ibunya semakin membuat Iza hancur. Mereka berdua sudah sangat keterlaluan. Membuat ibunya sampau seperti ini. Entah di mana letak hati nurani mereka. Tanpa malu tinggal di rumah ibunya tapi menyiksa dia seperti ini. Mau kebawa kemana ibumu? Siapa yang mengizinkanmu, Elsa? Aku tak pernah mengizinkan istriku pergi dari rumah ini. Aku memintamu datang bukan untuk membawa wanita itu, jawab suara bariton dari belakang yang tak lain ayahnya datang bersama dengan Shirley. Ayah, tolonglah. Apa ayah tidak kasihan melihat ibu? Apa tidak ada rasa cinta ayah lagi kepada ibu? Kemana ayahku yang dulu? Yang begitu mencintai kami? Kenapa ayah berubah setelah bertemu dengan wanita itu?
Sadarlah ayah, aku mohon biarkan aku pergi membawa Elbu dari sini. Jika ayah menginginkan rumah ini silakan ambil saja. Kami tak akan pernah mempermasalahkannya. Ayah pun tak menginginkan ibu lagi karena sudah ada wanita itu. Biar aku membawa ibu. Elsa memohon kepada ayahnya. Apa kau pikir aku akan menukar ibumu dengan rumah ini? Rumah ini adalah rumahku juga, bukan rumah ibumu. Aku memintamu datang ke sini adalah untuk memberikanku uang. Andita akan menikah, kami butuh uang untuk pesta pernikahannya. Kamu harus memberikan kami uang itu. Kami butuh 100 juta untuk pesta pernikahan Andita, jawab Pak Burhan membuat Iza menggerakkan kepala tak habis pikir dengan permintaan ayahnya. Apa 100 juta? Uang dari mana ayah? Aku tak memiliki uang sebanyak itu. Jika memang Andita ingin menikah, kenapa tidak meminta kepada calon suaminya? Kenapa harus kita yang mengeluarkan banyak uang ayah? Lagi pula Andita juga bekerja kan? Pakai saja uang Andita, kenapa harus aku yang membiayai pernikahan dia? Jika tidak punya uang sendiri jangan mengadakan pesta. Lagi pula dia bukan anak kandung ayah. Kesal Elsa membuat Shirley emosi. Kurang ajar sekali bicaramu. Kau berani menolak permintaan ayahmu. Uang Andita semuanya habis untuk keperluan dia dan kami. Kau sebagai kakaknya harus memberikan uang untuk pernikahan adikku. Aku tak mau tahu karena kami akan mengadakan pesta besar untuk pernikahan Andita. Geram Shirley. Dia bukan adik kandungku, bukan juga anak ayahku. Dia anakmu dan mantan suamimu. Kalian saja yang membiayai semuanya. Aku tak memiliki uang sebanyak itu. Jawab Liza yang sudah muak. 49. 18. Kurang ajar sekali dia, Mas. Padahal aku juga ikut mengurus dia selama ini. Tapi nyatanya sekarang dia bicara seperti itu. Begitu menyakiti hatiku. Bahkan dia memiliki suami yang sangat kaya raya. Mana mungkin dia tak punya uang hanya 100 juta. Itu akal-akalan dia saja agar dia bisa menikmati semua kekayaan suaminya sendiri. Shirley mengadukan kepada suaminya. Anda bilang saya pelit. Bahkan selama ini bukankah kalian yang terus-terusan meminta uang kepadaku tanpa henti? Kalian punya 2 anak yang bekerja, lalu apa gunanya mereka kalau setiap saat selalu meminta uang padaku? Aku anak yang selalu kalian hina, tak pernah kalian anggap, bahkan sering kalian siksa, tapi nyatanya aku jugalah yang harus menyumbang untuk kehidupan kalian. Elsa sepertinya tak bisa lagi menahan emosinya yang ditahan selama ini. Dia sudah tak bisa lagi menahan diri. Keadaan ibunya sudah sangat memprihatinkan. Apalagi umurnya yang sudah tak muda lagi seperti dulu. Badannya sudah tak bisa lagi menahan siksaan fisik terus-menerus seperti sebelumnya. Jika dibiarkan maka ibunya bisa mati konyol. Plak. Plak. Pak Burhan memberikan 2 tamparan kerasa karena tak terima dengan ucapan Iza. Apalagi nada tinggi yang digunakan anaknya itu membaut dia semakin emosi saja. Punya keberanian dari mana Elsa untuk melawan dirinya? Selama ini Elsa dan ibunya tak pernah berani meninggikan suaranya saat bicara kepadanya. Keduanya sangat takut kepada Pak Burhan. Berani sekali kamu berbicara dengan meninggikan nada suaramu padaku. Dengar baik-baik. Aku tak akan pernah membiarkan kamu membawa ibumu keluar dari rumah ini sampai kapanpun. Dan dalam waktu 1 minggu kau harus memberikan kami uang 120 juta.
Jika tidak, maka setiap hari aku akan membuat ibumu menderita. Apa kau paham? Emosi Pak Burhan naik lagi ternyata permintaan mereka. Ayah. Apa kamu masih pantas aku sebut ayah? Sudah aku katakan jika memang ayah tak lagi menginginkan ibu, biarkan dia bebas. Dan kalian bisa hidup bahagia tanpa harus menyiksa ibuku lebih jauh lagi. Aku mohon lepaskan ibuku, ayah. Iza kembali menangis. Aku tak peduli. Dan aku tak akan melepaskan dia. Ingat kamu harus memberikan uang itu padaku dalam waktu 1 minggu. Karena 2 minggu lagi Andi tak akan menikah. Kembali Pak Burhan berbicara. Aku tak punya uang sebanyak itu ayah, jawab Iza lirih. Dia benar-benar tak memiliki uang sebanyak itu. Semua uang gajinya habis, karena selalu diminta oleh Pak Burhan dengan menggunakan ibunya sebagai ancaman. Minta pada suami dan mertua kayamu itu. Apa susahnya? Bilang saja kamu tak ingin melihat Andita menikah dengan pesta mewah. Kali ini Shirley yang kesal. Anakmu. Cari duit sendiri, jangan malah memeras aku. Jawab Elsa membuat Shirley mengayunkan tangannya ingin menambah tamparan di pipi Liza, tapi berhasil ditahan Iza dan dihempasan. Tapi perempuan itu malah berakting seolah dia didorong oleh Elsa sampai jatuh sehingga membuat dia jatuh. 50. Aos. Shirley meringis kesakitan membuat Pak Burhan murka melihat istri kesayangannya terjatuh karena Elsa. Plak. Baf. Baf. Pak Burhan memberikan tamparan kembali dan pukulan di wajah Elsa. Pukulan yang entah keberapa ratus kali yang dilayangkan ayahnya setelah menikahi Shirley. Tangan yang dulunya digunakan untuk membelai kepala dan juga yang menggenggamnya erat penuh cinta saat belajar berjalan. Kini tangan itu pula lah yang selalu memberikan luka pada Nia. Iza hanya diam saja saat mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya. Hal itu membuat Pak Burhan heran, sedangkan Bu Anissa hanya bisa menangis tanpa bisa membela anak perempuannya. Liza membiarkan sudut bibirnya mengeluarkan cairan merah hingga menetes ke bajunya. Kedua pipinya terasa kebas. Karena bukan hanya ditampar, tapi juga mendapatkan satu bogeman dari ayahnya sendiri. Kenapa berhenti Pak Burhan? Biasanya Anda akan memukuli saya sampai babak belur. Lakukan lagi, agar suami dan mertua saya tahu, sehingga akan mudah bagiku untuk melaporkanmu ke polisi. Ucap Elsa dengan tatapan dingin ke arah ayahnya. Deh. Kau. Pergilah sebelum aku membuatmu sama seperti ibumu. Siapkan uang minggu depan. Pergi. Aku bilang pergi. Teriak Pak Burhan membalikkan badannya. Dia tak mau melihat tatapan Isa. Dia tak mau luluh dengan tatapan penuh luka dan kecewa dari anak perempuannya. Aku tak akan pergi jika tidak bersama dengan ibuku. Jawab Elsa. Pergi sebelum aku benar-benar membunuh ibumu di depanmu. Apa itu yang kamu mau, hah? Ancam Pak Burhan. Anda sangat keterlaluan Pak Burhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua perlakuanmu kepada kami. Ucap Elsa lirih dan terpaksa pergi dari sana setelah berpamitan kepada ibunya. Ingat minggu depan kamu harus siapkan uang 150 juta. Awas saja kalau kurang. Ujar Shirley sebelum menutup pintu. Bertambah lagi nominalnya. Iza mendongakkan matanya ke langit yang rupanya sudah gelap. Entah jam berapa sekarang.
Iza pulang ke rumah dengan menggunakan taksi online. Tak ada yang dia lakukan setelahnya, bahkan dia melupakan makan malam. Rasa lapar tiba-tiba hilang. Pulang ke rumah, sepi. Kemanakah dia harus mengadukan perlakuan tak adil dalam hidupnya selama ini? Kepada suami. Kemanakah suaminya sekarang? Apa dia peduli dengan yang terjadi kepadanya? Bahkan dia lebih memilih sibuk bersama dengan kekasih hatinya. Haruskah dia mengakhiri hidupnya saja? Rasanya dia tak bisa lagi menahan semuanya. Semakin hari rasanya malah semakin menyakitkan. 51. Tak ada air mata yang keluar saat mengobati luka di wajahnya. Tak lupa kali ini sebelum tidur, dia mengunci pintu. Jangan sampai seperti kemarin, Deris masuk lagi ke dalam kamarnya. Aku tak meminta banyak ya Allah, aku hanya meminta izinkan aku bahagia bersama dengan ibuku. Hanya itu yang aku minta, aku tak meminta harta, aku tak meminta yang lain. Hanya itu keinginanku sudah lama sekali terakhir kami bahagia, setelah ulah tahunku yang ke-9. Setelahnya, setiap hari terasa neraka, suara Elsa begitu lirih menatap langit-langit kamar. Tak dia pedulikan wajahnya mulai bengap hasil karya ayahnya. 52. 19. Apa kamu memakai make up? Kenapa tebal sekali? Tanya Deris penasaran. Lia, jawab Elsa singkat. Apa karena kamu sedang dekat dengan pria lain? Sudah aku katakan padamu. Jaga batasanmu sebagai wanita beristri. Jangan terlalu dekat dengan pria lain. Kesal Deris pagi-pagi. Apa aku boleh meminta hal yang sama? Jika tidak, maka jangan bicara seperti itu, Mas. Silahkan makan sarapannya. Jawab Elsa membuat Deris terdiam. Deris kesal melihat istrinya yang tak pernah berdandan kali ini memakai make up. Dalam keadaan badan yang mulai tak karuan setelah sebelumnya kehujanan dan kemarin dipukuli ayahnya. Elsa masih melakukan pekerjaan rumah seperti biasa dan menyiapkan sarapan untuk suami tanpa mengeluhkan apapun ataupun meminta sedikit perhatian suaminya. Apa kamu masih mencintaiku, Elsa? Untuk kedua kalinya dalam waktu berbeda Deris bertanya hal ini. Dulu iya, sekarang tidak, jawab Elsa menatap ke arah suaminya. Deris melihat ada yang aneh dengan bibir Elsa yang sedikit bengkak. Apa kemarin terjadi sesuatu padanya? Semudah itu perasaan kamu berubah? Tanya Deris kembali. Lia, jawab Elsa kembali melanjutkan sarapannya. Walau bibirnya terasa sangat perih dan sakit karena luka pukulan ayahnya. Dia harus tetap makan. Dia harus tetap kuat dan sehat setidaknya untuk dirinya sendiri. Kenapa kamu berubah, Isa? Pertanyaan aneh yang dilontarkan Deris. Padahal yang membuat Elsa berubah adalah dirinya. Beberapa hari ini dia merasa tak karuan dengan perasaannya. Apalagi setelah melihat Elsa mulai dingin padanya. Belum lagi ada jas pria di kamar Elsa. Membuatnya semakin tak karuan, bahkan saat bersama dengan Luna, yang ada dalam benaknya malah Isa. Dia tak suka dengan perasaan ini. Aku hanya menyesuaikan situasi dan keadaan, Mas. Jawab Elsa kaget saat berbalik dari wastafel suaminya ternyata ada di belakang dia. Kenapa kamu tak lagi mencoba mencari perhatian padaku seperti dulu? Kenapa kamu bersikap dingin padaku? Kenapa kamu berubah? Katakan padaku, siapa pria yang sedang dekat denganmu?
Tanya Deris memberondong Iza banyak pertanyaan. Kamu sendiri tahu jawabannya, Mas. Kenapa kamu malah bertanya lagi padaku? Maaf, saya harus segera berangkat. Nanti saya akan terlambat tidak kebagian angkutan umum, jawab Elsa yang sudah malas berdebat dengan Deris akhir-akhir ini. Bukankah dia sudah memberikan berkas perceraian mereka ke pengadilan? Lalu kenapa dengan dia sekarang? Sikap Deris membuat dia merasa bingung. Apa dia sedang berakting karena takut jika Elsa mengatakan keburukannya kepada kakek Bima? Deris menghela napas panjang. Jawabannya karena Luna. Entah apa saja yang sudah 53. Katakan Luna kepada Iza sehingga membuat senyum di bibir istrinya tak pernah dia lihat lagi. Tatapan penuh cinta sudah menghilang. Kenapa dengan bibirmu? Kenapa bisa luka seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Deris membuat Elsa yang sedari tadi memalingkan wajahnya menatap kepada Deris. Apa jika aku katakan kamu akan peduli, Mas? Bukankah yang hanya kamu tahu dariku, jika aku adalah wanita matre saja? Jawab Elsa, tatapan penuh luka dan kecewa terlihat semakin besar di matanya. Aku suamimu, Iza. Jawab Deris pelan. Bahkan dia sedikit malu mengatakan hal itu kepada istrinya. Suami macam apa dia untuk Elsa? Tangan Deris terulur untuk menyentuh ujung bibir Elsa yang terluka. Walau dia coba untuk menutupinya, ternyata masih terlihat juga. Liam, Mas. Aku tahu kamu pria yang berstatus suamiku. Hanya status dan tak bisa mengubah apapun. Toh 1 tahun pernikahan kita juga tidak ada artinya, Mas. Karena kamu tak pernah mau membuka hatimu untukku. Aku sudah mempersiapkan diri untuk melepaskanmu bersama dengan wanita yang kamu cintai. Kudoakan semoga kamu bahagia bersamanya. Aku juga harus memulai hidupku yang baru, ucap Elsa yang menahan tangan Deris untuk menyentuhnya. Jangan bersikap seperti ini padaku, Mas, jangan memberikan aku harapan yang tak akan pernah bisa terwujud. Bersikap biasa di ujung perpisahan kita. Aku tak pernah marah kepada siapapun, termasuk padamu, Mas. Aku ikhlas dengan takdirku, karena memang sebenarnya, aku tak pernah ditakdirkan untuk bahagia, tambah Iza. Griep. Deris memeluk Iza dengan erat. Dulu saat wanita yang dicintai suaminya belum kembali. Saat dia masih berusaha untuk mendapatkan perhatian dan cinta suaminya. Mungkin akan sangat bahagia mendapatkan pelukan seperti ini. Tapi sekarang, bahkan hanya rasa sakit yang dia rasakan. Bahkan dia tahu suaminya jauh lebih banyak memeluk pria lain. Sedangkan padanya, tunggulah sebentar lagi. Sampai kakek benar-benar sehat dan bisa menerima Luna. Aku akan melepaskan kamu, Iza. Karena aku sadar bukanlah pria yang bisa membahagiakan kamu. Tapi aku minta, selagi kamu menjadi istriku, jangan terlalu dekat dengan pria manapun. Jangan sampai kakek melihatnya dan membuat dia sedih, ucap Deris. Tanpa disadari ucapannya itu kembali membuat Iza semakin sakit. Ternyata demi Luna. Semua perlakuan suaminya ini demi Luna. Bahkan pelukan untuknya ternyata hanya untuk Luna, bukan karena benar-benar peduli dengan dirinya. Maaf, saya harus ke kantor. Karena saya harus memiliki tabungan untuk melanjutkan hidup sebelum perpisahan, Iza sedikit mendorong tubuh suaminya. Kita pergi bersama, jawab Deris. Tidak usah, Mas.
Karena berangkat denganmu pada akhirnya akan diturunkan lagi. Satu yang kupinta darimu. Sebelum perpisahan kita, bersikap biasa seperti yang kamu lakukan selama 1 tahun ini padaku. Anggap saja aku tak pernah ada seperti selama ini, tolak Iza kembali. Deris hanya bisa menatap punggung Elsa yang menjauh. Apa aku salah bicara lagi? Kenapa sulit sekali memahami keinginan dia? Astaga, siapa yang sudah membuat dia? 54. Terluka. Apa ayahnya? Kenapa sampai terluka seperti itu? Kenapa aku peduli kepada dia? Aku tak mungkin mulai suka padanya. Wanita yang aku cintai hanyalah Luna. Kembali Deris berbicara sendiri di dalam mobilnya. 55. 20. Deris menatap mobil yang membawa Elsa pergi dengan paperback di tangannya. Deris tahu jika paperback yang dibawa oleh Iza adalah jas yang beberapa hari dia lihat di kamar istrinya itu. Mau kemana dia? Sepertinya dia akan menemui pria itu. Aku harus ikuti dia. Aku ingin tahu siapa pria yang mengantarkan istriku malam itu. Pria itu harus kuberi pelajaran karena sudah berani mendekati istri orang. Geram Deris. Akan tetapi saat akan mengikuti mobil itu, dia teringat jika memiliki janji makan siang bersama dengan Luna. Awalnya dia ingin mengajak Iza untuk makan siang, akan tetapi kekasihnya malah lebih dahulu mengajaknya. Deris tak pernah bisa menolak keinginan dari Luna. Walaupun penasaran, akhirnya dia memilih untuk pergi ke restoran tempat dia dan Luna bertemu. Sedangkan di dalam mobil, Iza dijemput oleh sopir pribadi Axel saat dia mengatakan akan mengembalikan jasnya. Iza sedikit gugup karena dia tak tahu akan dibawa kemana boleh sopirnya. Pak, maaf, ini kemana ya? Apa ke kantor Pratama? Tanya Iza. Bukan Bu, melainkan ke rumah Pak Axel. Beliau meminta saya. Mengapa Anda ke sana? Jawab sopir. Ah iya, baiklah, Pak. Jawab Elsa mencoba untuk tenang walau dalam hati merasa sangat gugup dan takut. Entahlah, dia merasa canggung jika bertemu kembali dengan Axel. Padahal pria itu selama ini berbuat baik padanya. Walau dia pun tak tahu sifat aslinya seperti apa. Karena belum mengenalnya dengan baik. Tak lama dia tiba di sebuah rumah mewah namun sangat asri dengan banyak tanaman di halamannya. Silahkan Bu, Pak Axel sudah menunggu Anda di ruang makan. Ken menyambut kedatangan Elsa di depan pintu rumah Axel. Terima kasih, Pak Ken. Jawab Elsa sungkan dan mengikuti Ken dari belakang. Pandangan Iza menatap ke sekeliling rumah Axel yang tentunya lebih terlihat tegas. Karena tak ada sentuhan wanita di sana. Axel sudah menunggunya di meja makan dengan banyak makanan di atasnya. Selamat siang, Pak Axel. Sapa Elsa sopan dan akan memberikan paperback berisi jas milik pria di depannya. Duduk dan makanlah dulu. Kamu pasti belum makan. Jawab Axel. Saya bisa makan di kantin nanti, Pak. Jawab Iza merasa sungkan juga harus makan siang bersama dengan seorang Axel putra Pratama. Maaf Bu, duduklah dan makan bersama dengan Pak Axel. Beliau sudah meminta asisten rumah tangga untuk memasak semua ini. Ini semua untuk Anda, bisik Ken membuat Elsa menatap ke arah Axel yang sedang duduk dengan tenang menunggu dia. Iza mengangguk kemudian duduk di sebelah Axel. Apa benar Axel meminta asisten rumah tangga menyiapkan semua ini hanya untuk menyambut dia? Kenapa dia semakin merasa tidak enak?
Elsa masih diam saat Axel berdehem. Bu, tolong ambilkan makanan untuk Pak Axel. Ken yang duduk di sebelah Elsa kembali berbisik padanya. 56. Maaf, Anda mau lauk apa saja, Pak? Tanya Iza sopan kepada Axel. Apa saja yang kamu ambilkan, jawab Axel membuat Iza menelan ludahnya. Iza takut jika dia salah mengambil makanan untuk Axel. Apalagi dia tak tahu siapa Axel dan apa kesukaannya. Kenapa malah tiba-tiba begini? Membuat Elsa bingung sendiri jadinya. Akhirnya dia mengambilkan makanan yang dirasa Axel akan menyukainya. Silahkan, Pak. Iza memberikan piring yang sudah lengkap kepada Axel. Pria itu menerima dan mulai memakannya tanpa protes. Maaf Pak Ken, apa makanan yang saya ambilkan itu semuanya aman? Bisik Iza bertanya kepada asisten Axel. Aman, Bu. Jawab Ken membuat Iza lega dan ikut makan. Axel fokus dengan makanannya hingga semua yang ada di piring habis tak bersisa. Tak ada pembicaraan apapun. Hening. Axel berjalan menuju ruang kerjanya. Kemudian Ken juga meminta Iza untuk masuk dan membawa paperbaknya. Astagfirullah, kenapa jantungku dak-dik-duk begini? Apa aku melakukan kesalahan? Aura Pak Axel lebih kuat dibanding Mas Deris, batin Elsa. Duduklah. Suara bariton Axel mengagetkan Elsa. Dingin, tegas, itu yang dirasakan oleh Iza. Dia menurut dan duduk di sofa, sedangkan Axel berjalan menuju lemari mengambil kotak P3K dan duduk di sebelah Iza. Apa dia sakit? Pak, ini jas Anda sudah saya cuci, dan nanti dicek saja takutnya ada yang rusak, ucap Elsa memberikan paperbag di tangannya. Iya, terima kasih, jawab Axel membawa dan menyimpannya. Iza sedikit tercengang, pria seperti Axel saja tahu mengucapkan terima kasih. Sedangkan selama ini suaminya. Astagfirullah, kenapa dia malah membandingkan dua orang itu?